Ya, harga saham gabungan atau ISG pada perdagangan sesi 1 hari ini ditutup menguat. Apa yang membuat ISG menguat? Kita bergabung dengan Jessica Wulandari dari Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa yang membuat ISG menguat pada siang hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini berhasil menguat meskipun penguatannya tidak seperti tadi pagi yang sempat hampir 0,6%. Namun pada penutupan perdagangan sesi 1 ini menguatnya 0,2% di level 6.787 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,8 triliun. Untuk pergerakan IHSG yang pada siang hari ini berada di teritori positif, memang masih dipengaruhi para investor yang masih wait and see pada kebijakan Bank Indonesia yang akan disampaikan esok hari, yang analis memprediksi kalau akan ada kenaikan suku bunga acuan di kisaran 25 hingga 50 basis poin, sehingga ini bisa menahan capital outflow yang terjadi pada pasar keuangan. Kemudian Egan, kalau kita melihat memang secara perkembangannya sebetulnya indeks harga saham gabungan tadi mengikuti pergerakan bursa di Asia yang kompak berada di teritori positif. Namun saat ini penguatannya tidak terlalu signifikan seperti tadi pagi karena ada beberapa sentimen. Yang pertama terkait dengan investor yang sampai saat ini masih mengurangi kepemilikan di pasar saham karena kalau kita melihat selama sepanjang Desember saja asing sudah mencatatkan net sales sebesar 15,48 triliun rupiah. Dan inilah yang menyebabkan window dressing dan juga Santarelli yang biasanya sudah mulai terjadi pada pekan ini masih tertahan karena adanya capital outflow. Kemudian di sentimen lain ini juga investor yang masih beralih ke pasar saham Tiongkok dan juga Hong Kong karena relaksasi kebijakan COVID policy di sana yang sudah mulai dilonggarkan sehingga dana dari pasar saham yang terutama di indeks harga saham gabungan mulai masuk ke pasar Tiongkok karena dinilai lebih menarik. Egan. Kemudian selanjutnya memang analis menyampaikan untuk valuasi di kawasan indeks di Tiongkok dan juga Hong Kong ini saatnya masih terhitung murah dibandingkan indeks harga saham gabungan. Karena analis sendiri menyampaikan untuk rasio price to earning-nya di kawasan Tiongkok dan juga Hong Kong ini sebanyak 10 kali, sedangkan untuk indeks harga saham gabungan sebanyak 14 kali. Dan inilah yang memperlihatkan kalau di Tiongkok dan juga di Hong Kong ini harga sahamnya lebih murah, maka dari itu para investor pun masuk ke pasar saham di Tiongkok dan juga Hong Kong. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan penguatannya hanya 0,2% sepanjang perdagangan sesi pertama. Kemudian Egan, kalau kita melihat pergerakan IHSG ini juga pelemahan atau penguatan yang semakin tipis ini sejalan dengan pergerakan bursa regional yang pada siang hari ini cukup fluktuatif dan kalau kita pantau cukup variatif. Kalau tadi pagi berada di teritori positif, pada siang hari ini didominasi pelemahan. Kita pantau bersama untuk pergerakan bursa Asia, ada Nikkei yang melemah 0,73%, kemudian Straits Times yang melemah tipis 0,09%, dan Hang Seng yang menguat 0,11%. Untuk pergerakan bursa Asia sendiri memang masih dipengaruhi kebijakan Bank Sentral Jepang dan juga Bank Sentral Tiongkok. Yang pertama, untuk Bank Sentral Jepang ini memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya yang masih sangat longgar, minus 0,1%. Namun di satu sisi ini yang mendapatkan respon negatif dari pasar, yaitu kebijakan BOJ yang mengerek adanya yield curve control yang dari sebelumnya 25 basis poin menjadi 50 basis poin. Namun di satu sisi masih ada sentimen positif dari Tiongkok, yaitu adanya PBOC yang kemarin menyampaikan kalau loan prime rate-nya untuk tenor 1 tahun masih ada di posisi 3,65%, sedangkan untuk yang posisi 5 tahun ini berada di level 4,3%. Kemudian Egan, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti ini masih ada potensi penguatan. Ini dikarenakan tadi adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang membuka kemungkinan kalau pemerintah di akhir tahun akan mencabut kebijakan PPKM. Dan tentunya nanti kami akan memantau beberapa sektor, terutama sektor retail, kemudian sektor transportasi dan juga perhotelan serta bagaimana restoran atau yang termasuk dalam sektor wisata. Maka dari itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi kedua nanti masih ada potensi setidaknya akan ada di rentang 6.672 hingga 6.856. Egan. Ya, Jessica, bagaimana dengan kurs rupiah pada hari ini?
Ya Egan, kalau kami memantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah masih terus mencatatkan pelemahan. Meskipun pelemahannya tidak terlalu signifikan, dan kalau siang ini kami memantau pelemahannya 0,05% di level 15.611. Tentunya untuk pergerakan nilai tukar rupiah memang sama seperti pasar saham, yaitu masih menunggu bagaimana kebijakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan di antara 25 hingga 50 basis poin, dan tentunya ini juga sebagai respon terhadap kenaikan bank sentral secara global yang menaikkan suku bunga acuannya pada pekan lalu. Misalnya saja The Fed, kemudian Bank Sentral Inggris dan juga Bank Sentral Eropa yang kompak menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin. Dan diharapkan apabila Bank Indonesia nanti menaikkan suku bunga acuannya, ini juga bisa menahan depresiasi nilai tukar rupiah dan juga kembali menstabilkan nilai tukar rupiah. Maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah pun pada hari ini analis memprediksi masih ada potensi pelemahan hingga nanti tanggal 22 Desember mendatang hingga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan kebijakannya. Setidaknya akan ada di rentang 15.500 hingga 15.700. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas yang pertama, emas COMEX melemah 0,07% di level $1.824 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam pada siang hari ini melemahnya 0,3%. Sementara itu kami juga memantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir ini selalu mencatatkan penguatan. Namun siang ini WTI dan juga Brent kembali mencatatkan penurunan, meskipun penurunannya ini tidak terlalu signifikan, Egan. Saat ini WTI melemahnya 0,04%, berada di level $76,2 per barrelnya, sedangkan untuk Brent melemahnya 0,03%, posisinya di level $79,9 per barrelnya. Dan kita akan terus memantau, Egan, bagaimana pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, dan sejumlah harga komoditas dengan adanya pertimbangan analis terkait dengan beberapa sentimen yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Jessica Wulandari.